Nah, udah join nih di tengah-tengah kita nih. Selamat malam, Mas Aziz. Iya, halo, selamat malam Mbak Priska. Gimana kabarnya? Eh, suaranya kayaknya agak jauh ya, Mas Agak Aziz jauh ya? ya? Kalau Iya, nggak sekarang begitu. terdengar nggak Mbak? Kurang terdengar ya saat ini ya? Iya, agak agak jauh jadi nggak begitu clear denger, Mas. Oke, oke, oke. Mungkin coba diperbaiki dulu ya, bentar ya Mbak. Oke, ini udah agak ini sudah agak deket suaranya. Udah mendingan lah ya. Oke, oke, udah. Mas Aziz apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Yang nggak baik Baik. sih saat ini marketnya kayaknya nih. Oke, hari ini lumayan ya IHSG kita ya. Tapi mungkin sebelum ngobrolin Trump, boleh nih Mas Aziz resume perdagangan hari ini Mas. Dari yang lumayan turun dalam, closing Iya, naik. iya. Ya kalau misalkan kita lihat memang pada perdagangan hari ini tadi sempat turun dalam ya, sempat 7.180-an ya. Sempat 7.180-an dan balik naik gitu ya ke 7.266. Nah, kalau misalkan kita lihat memang kenaikan ini memang kita lihat dari adanya beberapa saham big banks ya yang udah naik gitu ya, dan mulai kelihatan naik itu seperti BNI dan BMRI, dan ada juga saham brand nih, saham brand yang ternyata pas penutupan menguat gitu. Untuk PP ya, terutama ya seperti Cuan, PTPP gitu, PTRO sorry, PTRO itu juga mengalami penguatan, dan ini yang menjadi ternyata IHSG kembali uh, tutup di 7.266. Dan kalau misalkan kita lihat memang saat ini ya pergerakan IHSG masih cenderung lemah gitu ya sebenarnya, walaupun adanya penguatan di grup PP itu belum membawa IHSG menguat gitu di level zona hijaunya gitu ya. Dan hal ini masih dipengaruhi jadi dari asing yang masih melakukan net sell nih, Mbak Friska gitu ya. Kalau misalkan kita lihat asing hari ini net sell cukup lumayan besar, itu sebesar 1,53 triliun di pasar all market ya. Dan kalau misalkan kita lihat regulernya itu 1,55 triliun. Dan uh, ini sebenarnya menjadi katalis yang story ini menjadi katalis kenapa IHSG sekarang beberapa hari terakhir, bahkan kalau misalkan kita lihat di beberapa minggu kemarin gitu ya, ini menjadi penyebab IHSG masih masih dalam tren penurunannya gitu ya. Bahkan kalau kita lihat dari chart ya Mbak ya, di IHSG ini kalau kita lihat memang IHSG sendiri membentuk pola double top gitu ya kalau kita lihat ya di sini. Tetapi saat ini IHSG masih tertahan nih di area 7.000, di support area 7.200-nya gitu ya. Dan ya kita bisa sambil monitor lah ke depannya apakah ini akan menjadi titik balik gitu ya dari IHSG, karena memang saat ini sentimen-sentimen yang ada itu masih menunjukkan bearish dari IHSG gitu ya, terutama terlebih kemarin tuh ada juga pengumuman dari pemerintahan Cina yang ternyata mengeluarkan stimulus besar 1,4 triliun US dollar gitu ya. Dan kemarin juga sempat dimention juga bahwa ini merupakan uh, apa ya, stimulus pertama gitu ya, antisipasi dari trade war, dari trade war dengan US sendiri gitu ya, gitu, gitu sih Mbak Priska. Kalau melihat IHSG sendiri, ini pelemahannya bisa sampai berapa nih Mas kalau besok teknikal? Atau potensi potensi rebound gak nih yang Desember nanti window dressing? Ya kalau kita lihat sih memang saat ini kan posisi posisi IHSG itu masih tertahan ya sebenarnya tadi area 7.200-an ini ya. Dan kalau misalkan memang bisa break out ya, sebenarnya tadi sempat breakdown gitu dari 7.243 gitu ya, sempat breakdown dan di 7.182 gitu ya. Dan kalau misalkan IHSG bergerak balik lagi breakdown di area di bawah 7.843 ini ya, dan posisinya ternyata volumenya masih kuat untuk sell gitu ya, ini IHSG masih berpotensi untuk ke area penurunan di level support yaitu 7.000-an ya, 7.066-an lah ya. 7.066 ini menjadi support kuat mungkin untuk IHSG kalau misalkan dia masih mengalami penurunan. Tetapi kalau misalkan memang dia kembali rebound gitu ya, dan kalau misalkan kita lihat dari katalis kemarin kan sempat ada The Fed ya, The Fed mengumumkan
pemangkasan suku bunga sebesar 25 bips. Tetapi dalam statement The Fed itu juga di bulan Desember mereka harus melihat data-data dulu apakah akan ada pemangkasan lagi atau tidak gitu ya. Kalau misalkan memang ternyata pada bulan Desember ini The Fed menahan atau tidak ada pemangkasan suku bunga gitu ya, mungkin bisa jadi ini menjadi sentimen yang negatif untuk market kita. Tetapi kalau misalkan ternyata The Fed melakukan pemotongan suku bunga lagi gitu sebesar 25 bits, mungkin ini bisa menjadi angin segar buat IHSG juga gitu ya. Dan kalau misalkan ke saat ini aku sih ngelihatnya IHSG masih akan trend sideways dulu ya gitu ya, sambil menantikan momentum kedepannya seperti apa gitu. Bahkan kan saat ini kan masih banyak ketidakpastian ya. Terpilihnya Trump juga masih menimbulkan ambigu-ambigu di pelaku pasar juga. Seperti apa nantinya yang akan diterapkan, kebijakan-kebijakan seperti apa yang akan membawa dampak kedepannya gitu ya, bagi itu perekonomian mereka di US ataupun perekonomian global gitu sih Mbak. Oke, oke. Jadi mungkin kebanyakan investor juga masih agak wait and see ya, Mas Aziz ya. Ya, aku sih ngelihatnya masih masih pelaku pasar masih wait and see terlebih dahulu sih, karena memang ya ini masih apa ya, masih cukup ya banyak sentimen-sentimen negatif lah, walaupun uh, banyak pelaku pasar yang senang Donald Trump untuk menang lagi gitu ya, tetapi kan memang Donald Trump menang lagi ini sebenarnya untuk membuat Amerika great again gitu kan ya, make America great again gitu, dan ini memang akan membuat Amerika perekonomian lebih tumbuh, dan ini yang ditakutkan adalah ketika memang pertumbuhan ekonomi Amerika ini cukup baik gitu ya, akan ada apa ya, mungkin sifat the Fed yang tadinya dovish gitu ya, Ya. akan menjadi hawkish gitu. Sorry, sifat the Fed yang tadinya hawkish gitu ya, akan menjadi dovish lagi gitu ya, dan uh, kemungkinan akan menjadi ketika suku bunga yang tadinya dipotong gitu ya, kemungkinan akan kembali untuk di hold kembali gitu. Oke, oke. Ya, iya sih. Agak juga kalau sebelumnya kita udah optimis IHSG to the moon 8.000 akhir tahun ini. Iya benar-benar. Ya kalau misalkan saat ini ya kita ngeliat agak sulit nih untuk tudumin 8.000 gitu ya. Ini udah balik lagi ke 7.200. Tapi kalau ya tidak memungkinkan ya ketika memang ada sentimen-sentimen positif lainnya gitu ya. Dan kita kan saat ini masih menunggu sentimen dari kebijakan dalam negeri juga nih ya. Ya, Seperti sentimen pemerintahan baru gitu ya yang akan dilaksanakan gitu ya. Seperti apa gitu ya. Bahkan kan kalau untuk kebijakan untuk makan siang gratis ini juga belum ada skema-skema yang begitu jelasnya ya Mbak gitu iya, ya. benar-benar. Gitu. Dan Oke, saat oke. ini yang ada itu kan yang memang mulai adanya penghapusan utang ya, penghapusan utang zaman dulu gitu ya, dan ini sebenarnya menjadi sentimen-sentimen juga untuk bank-bank yang terkena seperti bank-bank himbara sih segitu. Oke, oke. Nah, balik lagi ke ini nih, masih euforia kemenangan Donald Trump. Kalau dari sisi sektoral sendiri, Mas Aziz, apa aja nih yang sekiranya mungkin ya ada potensi sektor yang diuntungkan dan juga dirugikan? Ya kalau misalkan dari apa yang diuntungkan dan dirugikan gitu ya, saat ini sebenarnya uh, emerging market gitu ya, khususnya gitu ya, menjadi negara yang memang menjadi paling dirugikan gitu, karena memang ketika Amerika kembali naik gitu ya perekonomiannya, maka akan menjadi aliran asing itu, dan asing itu akan kembali ke US gitu ya, karena kan US sendiri memiliki profil resiko investasi yang cukup rendah, dan itu menjadi daya tarik asing lagi gitu untuk masuk kembali ke pasar US gitu. Dan kalau misalkan kita lihat bahkan Dow Jones, Nasdaq maupun S&P beberapa hari kemarin setelah pemilihan itu ditutupnya selalu menghijau gitu ya Mbak. Dan sebenarnya apa yang diuntungkan dari sektor ini adalah kita masih harus memonitor gitu ya. Nanti kebijakan-kebijakan tarif yang dikenakan oleh Donald Trump itu seperti apa gitu. Karena kan Trump sendiri kan fokusnya adalah memberikan insentif gitu ya kepada warga US, dan memberikan tarif-tarif import yang tinggi gitu ya. Bahkan Cina itu sebesar 60%, bahkan dan negara-negara lain yang mengimpor barangnya ke US gitu ya.
itu juga dikenakan tarif 20% gitu. Dan sebenarnya yang akan dirugikan akan negara-negara yang memiliki eksportir uh, ke US sendiri gitu ya. Negara-negara yang memiliki hubungan dagang dengan US itu akan menjadi salah satu yang dirugikan gitu. Dan kalau misalkan kita lihat juga sebenarnya kita balik lagi ke tahun 2018 ya Mbak, sektor energi itu di zaman Donald Trump gitu ya. Kalau kita lihat oil gitu ya, Donald Trump kan dalam programnya itu juga akan terus menggenjot untuk ketahanan energi mereka gitu ya. Menggenjot produksi oil untuk ketahanan energi mereka. Dan ya sebenarnya ini menjadi katalis negatif juga untuk sektor oil ya. Kalau kita lihat juga memang oil sendiri udah mengalami penurunan gitu ya. Dan ya ini yang menjadi salah satu sektor-sektor yang memang jadi dirugikan. Dan kalau untuk sektor yang diuntungkan, kita harus lihat ke depannya sih seperti apa gitu ya. Karena memang masih masih banyak saya sih lihatnya masih banyak sektor-sektor yang masih dirugikan, terlebih kayak sektor-sektor energi terbarukan yang mana ini Donald Trump sendiri itu kan dalam programnya itu juga akan kemungkinan akan fokus pada energi fosil gitu. Dan ini yang menjadi ancaman-ancaman ya energi terbarukan juga gitu ya. Gitu sih Mbak. Oke, soalnya kalau feedback waktu periode Trump yang sebelumnya memang nggak begitu ini untuk HSG sih ya. Iya Kalau lihat benar. histori. Tahun 2017 2018 IHSG masih tertekan gitu ya, apalagi perekonomian Cina gitu ya yang tertekan juga. Iya. Dan sekarang posisi Cina juga masih melandai gitu ya. Hmm. Pemberian stimulus ini juga untuk antisipasi apakah ini ya kita bisa lihat lagi lah ke depannya apakah pertumbuhan dengan ada stimulus ini gitu ya. Apakah perekonomian Cina itu akan kembali tumbuh? Karena saya lihatnya agak mungkin agak stimulus ini sebagai bentuk antisipasi sih, antisipasi dari trade war ini. Karena kalau misalkan memang tidak ada antisipasi, kemungkinan pertumbuhan ekonomi Cina akan lebih tertekan lagi gitu sih. Nah, itu dia. Itu sih. Ya, ya Amerikanya great again, tapi emerging marketnya gimana ya? Nah, agak ini juga ya Mbak, untuk emerging market sebenarnya memang kurang diuntungkan juga. Tetapi saya lihatnya gini juga sih Mbak Priska, karena saat ini kan kalau kita lihat ya programnya dari Donald Trump sendiri itu kan memberikan insentif gitu, tapi dia juga menaikkan insentif untuk warga US gitu ya. Bahkan ada pemotongan kayak pemotongan pajak gitu ya, pajak pajak pekerja, pajak penghasilan kayak gitu-gitu. Dan mereka juga menaikkan tarif gitu ya, menaikkan tarif impor. Dan saya melihatnya apakah ini akan kedepannya akan berjalan dengan lancar gitu, karena memang pemberian insentif yang besar-besaran gitu kepada masyarakat mereka itu akan juga menimbulkan suatu masalah gitu nantinya kedepannya. Suatu masalahnya apa ya, pasti mereka pendapatannya dari mana nantinya gitu kan. Kalau misalkan ada insentif-insentif yang memang dipotongnya cukup lumayan besar gitu, dan ini akan menimbulkan budget defisit juga buat pemerintahan dari Donald Trump sendiri gitu. Oke. Tapi kira-kira kalau kita lihat domestik sendiri ya, maksudnya dalam negeri, ada katalis lainnya yang mungkin bisa membantu ISG kembali menguat di luar ini ya, di luar US sentiment sendiri. Ya, untuk sebenarnya dari domestik sendiri saya sih masih memonitor untuk kebijakan dari pemerintahan yang baru ini, karena memang kan saat ini masih proses transisi karena memang kalau kita lihat program Pak Prabowo ini kan sebenarnya menunjukkan untuknya pertumbuhan ekonomi gitu ya. Nah, pertumbuhan ekonomi ini yang akan didorong pastinya adalah sektor konsumsinya gitu, konsumsi masyarakatnya gitu, konsumsi masyarakat. Ketika memang konsumsi masyarakat ini bisa tumbuh gitu ya, maka ini akan mendorong juga pertumbuhan ekonomi dari Indonesia sendiri. Nah, saya masih memonitor sih untuk kedepannya ini seperti apa kebijakan Pak Prabowo, karena kan selama ini yang sudah ada gitu ya, yang belum menunjukkan dari sektor sisi konsumsi masyarakatnya nih yang belum didorong, tetapi Pak Prabowo masih membereskan kebijakan-kebijakan yang lain seperti misalkan penghapusan utang masa lalu gitu ya. Dan saya juga masih menunggu kabar dari MIP sendiri gitu kan. Saat ini kan masih
masih belum jelas ya apakah MIP ini akan dilanjutkan atau tidak gitu. Memang kalau misalkan MIP ini bisa dilanjutkan ya ini bisa positif bagi sektor-sektor batu bara gitu ke depannya. Gitu sih Mbak. Ini, ini banyak yang kalau lihat komenan teman-teman banyak yang tahu banget ya. Maksudnya di saat IHSG penurunan kayak gini, ini baiknya yang warnanya merah gimana? Apakah cut loss atau gimana nih Mas Aziz? Karena mungkin banyak yang insecure IHSG bisa sampai di bawah 7.000 lagi. Ya kalau aku sih ngelihatnya kalau ISG di bawah 7.000 itu agak sulit ya karena memang satu sisi sebenarnya kalau kita lihat dari data perekonomian kita gitu ya bahkan cadangan devisa kemarin cukup lumayan masih naik gitu ya dan data perekonomian kita juga masih cukup kuat tetapi memang kalau memang asingnya masih melakukan sell terus ya tidak menutup kemungkinan memang ESG masih bisa di bawah di bawah 7.000 gitu. Tapi kalau untuk di bawah 7.000 sendiri ya agak sulit lah kalau saya lihatnya gitu ya. Paling kalau misalkan mentok-mentok ya paling di 7.000 gitu ya. 7.000 di support kuatnya itu di 7.000-an gitu. Tapi memang untuk posisi sekarang memang yang udah ambil posisi di atas gitu ya. Sebenarnya untuk udah ya ketika saham itu udah turun dalam gitu ya untuk cut loss sendiri kan memang udah cukup berat gitu ya Mbak Priska ya. Seharusnya ketika memang dia udah menandakan penurunan gitu ya, itu mulai ya mungkin teman-teman bisa untuk cut loss gitu. Tapi kalau untuk saat ini kalau memang misalkan teman-teman gitu ya udah punya barang di atas mungkin bisa di hold dulu atau misalkan teman-teman punya dana lagi bisa melakukan average dulu ya, average down gitu ya di bawah tapi teman-teman juga harus bisa lihat kondisi dan pelaku asing ini apakah udah mulai masuk atau tidak gitu. Ketika memang asing udah mulai masuk, teman-teman udah bisa tuh mulai cicil-cicil gitu ya, cicil-cicil kembali saham-saham yang memang masih memiliki valuasi yang memang cukup bagus dan story yang cukup menarik gitu ya. Seperti saham banking lah, kalau misalkan saham banking kan sekarang posisinya uh, memang saat ini posisi banking tuh masih dalam tren turun gitu ya. Tetapi kita bisa mulai cicil-cicil dikit-dikit lah, tidak full cash gitu ya, tidak full cash, cicil dikit-dikit ya. Tidaknya kita bisa meng-average kita atau menurunkan dari tingkat loss kita sendiri gitu sih. Oke, jadi sebenarnya untuk saham-saham bagus misal ya, contoh yang paling umum Big Bang ada penurunan dalam sebenarnya kalau ada cash ya serok aja ya Mas Aziz ya. Iya, posisi sekarang memang ya lagi diskon gitu ya, saham-saham lagi diskon, ya kita bisa untuk cicil lah gitu ya. Tapi tidak untuk masuk untuk full gitu ya, full cash jangan dulu gitu. Dan memang kita masih belum tahu nih apakah asingnya sudah stop untuk melakukan sell atau malah masih terus melakukan sell gitu ya. Iya ya, karena kapan lagi ya BBRI year-to-date-nya paling tertinggal di antara yang lain. Betul, betul. Ya ini tuh banyak banget tadi nanyain BBRI nih Mas Aziz, mungkin bisa kasih insight. Oke, coba kita lihat chartnya ya dari BBRI sendiri ya. Ya, di saat Big Bang yang lain udah oke, ada satu banking yang ya ini year to date dia masih belum naik sendiri nih, justru menggiurkan ya harusnya. Ya betul Mbak Priska. Nah kalau misalkan kita lihat BRI sendiri sebenarnya tertahan di area supportnya ya Mbak. Di area support di 4690 ya. Sorry. Saat ini sudah breakdown ya, breakdown dari area supportnya. Tetapi memang kalau kita lihat ya perdagangan hari ini ternyata ini membentuk candle yang cukup menarik gitu ya dan ya sebenarnya ini masih ambigu ya karena memang apakah ini masih bisa lanjut turun atau tidak karena memang kita harus konfirmasi untuk di candle selanjutnya gitu ya kalau misalkan memang candle selanjutnya ternyata ada rebound itu teman-teman bisa untuk melakukan cicil gitu ya atau untuk melakukan trading untuk jangka pendek gitu ya secara short term dan untuk BBRI sendiri sebenarnya kondisi sekarang sih secara oh ya secara teknikal udah cukup lumayan murah dan bahkan dia udah menutup area gap ya di sini ternyata ada area gap udah menutup area gap dan ternyata tutupnya juga di atas masih di area gapnya gitu ya. Nah ini kita
kita tunggu besok besok apakah dia akan teknik atau ada technical rebound. Kalau misalnya ada technical rebound, ya teman-teman bisa melakukan trading secara short term, atau teman-teman mau nyicil juga bisa sih, gitu sih Mbak. Iya kan, memang dari sisi kinerja pun sebenarnya oke ya kalau kita lihat dibanding banking yang lainnya, laba bersih BBRI itu kayaknya paling tinggi di antara big bank lain. Ya, ya. Benar-benar Mbak. Kalau misalkan memang secara kinerja BRI masih cukup menarik sebenarnya, dan valuasi pun juga sudah lumayan murah lah gitu ya. Dan Eh, memang saham-saham kayak gini sebenarnya masih saham-saham yang menarik untuk dibeli gitu, dicicil gitu ya. Tapi memang ya faktor global masih mempengaruhi market kita, makanya ya saham-saham yang valuasinya menarik, story-nya juga masih menarik gitu ya. Ini masih dibuang asing dan akhirnya menimbulkan penurunan harga sahamnya gitu. Tapi ini ya saya sih lihatnya kalau misalkan teman-teman punya cash gitu ya, ini bisa untuk dicicil gitu ya. Karena memang ya kesempatan lagi, kapan lagi kita lihat ya, saham BRI udah di 4 ribuan gitu ya. lagi di atas 15% ya minusnya masihan year to date. Iya, betul Mbak. Tapi kalau aku lihat target tim analis Kiwum sendiri BBRI di angka 6.000 ya Mas Asis, bener ya? Iya, kalau kita sendiri, kalau BRI sendiri target kita di 6.000 secara fundamental ya Mbak. Oke, oke. Banyak yang bertanya juga apa namanya tadi apa ya? Beberapa tadi mention sektor consumer Unilever Mas Asis boleh cek. Iya, kalau Unilever sendiri sebenarnya mungkin banyak ya dari teman-teman juga yang megang Unilever gitu ya. Kenapa Yang sahamnya pasti turun terus gitu ya? Karena sebenarnya gini, efek efek boykot juga pasti ya kerasa ya, ya. ya benar-benar efek boykot juga menjadi salah satu kenapa penurunan kinerja dari emiten UNPR sendiri ya, Unilever sendiri ya gitu ya. Walaupun di sisi lain sebenarnya ada faktor-faktor lain, seperti saat ini memang Unilever tuh masih dipengaruhi dari tantangan dari industri yang makin kompetitif nih gitu ya Mbak. Bahkan kalau misalkan kita lihat ya sebenarnya produk-produk Unilever ini udah banyak yang meniru gitu. Seperti misalnya peralatan mandi, kebutuhan peralatan mandi seperti kayak gitu ya. Itu juga banyak produsen-produsen yang perusahaannya tertutup juga memproduksi seperti itu gitu. Dan ini menjadi faktor kenapa ya saham Unilever masih terus dibuang gitu dan masih mengalami penurunan kinerja gitu ya. Bahkan kalau kita lihat Unilever Global Fund ya, banyak 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 kasus-kasus juga di global yang perusahaan-perusahaan Unilever ternyata tutup gitu ya, dan ataupun pengurangan pekerja gitu ya sebagai bentuk efisiensi. Nah, karena memang ya salah satu faktornya tadi adanya faktor boykot dan adanya faktor secara industri juga makin ketat ya kompetisinya gitu. Bahkan kalau kita lihat juga produk-produk kecantikan juga sekarang makin banyak gitu ya Mbak. Bahkan uh, kayak dokter-dokter kecantikan pun mengeluarkan produk-produknya gitu ya. Ini menjadi salah satu ya katalis penekan dari kinerja UNVR sendiri sih. Ya, jadi dari sisi kinerja ya ada penurunan ya Mas Asis Unilever ini ya. Iya benar. Bahkan di kuartal tiganya itu juga negatif juga ya untuk kinerjanya, kinerja masih turun ya gitu. Oke, oke. Mas lanjut nih, kayaknya banyak banget di sini pemegang saham Telkom. Ini turun terus gara investasinya di GoTo juga kayaknya. Goto ya, Goto sebenarnya. Enggak, Telkom dulu Mas, Oh, Telkomnya Telkom, dulu Mas. Telkom. Ya, kalau Telkom sendiri sebenarnya ya kalau kita lihat dari teknikas cukup ngeri ya. Posisi sekarang masih udah ada breakdown dari area support gitu ya, dan ya masih bisa untuk lanjut penurunan nih dari Telkom sendiri gitu ya. Bahkan kalau kita tarik chart secara jauh pun ya dia bisa ke area support di 27 2650 lah. 2650 ini area support terkuat dia. Kalau misalkan dia masih tembus area supportnya gitu ya, ya penurunan masih bisa lebih dalam. Dan kalau kita bahas masalah kinerja Telkom pun ya
kinerja Telkom juga masih kurang begitu baik ya Mbak, kalau kita lihat ya. Bahkan sebenarnya dia salah satu dia kenapa bisa menjadi kurang atraktif gitu ya dari segi kinerja gitu ya. Karena kalau kita lihat ya, IndiHome itu kan dilepas dari Telkom dan beralih ke Singtel gitu ya. Dan ini ya menjadi faktor untuk Telkom juga gitu. Karena kan ketika memang dia pendapatan dia dari IndiHome itu ada gitu ya sebelumnya, ini beralih ke Singtel dan ini menjadi kayak bagi hasil dari Singtel saja gitu, dan ini menurunkan dari performa kinerja dari si Telkom sendiri nantinya gitu. Dan ya kalau misalkan kita lihat, memang kalau kita bicara soal valuasi memang masih murah, tetapi memang pasti pelaku pasar akan melihat bagaimana kinerja dari baik itu top line maupun bottom line-nya mereka sih Mbak gitu. Oke, itu tadi ya beberapa pemegang saham ya Telkom Deliver ya, insight teknikal. Karena kalau lihat grafiknya nih aku cek juga year to Iya, date di atas 30% turunnya. cukup ngeri sih. Secara teknikal sebenarnya udah mulai Iya, antisipasi, udah mulai waspada lah ya untuk Telkom sendiri secara teknikal gitu ya. Kalau misalkan dia bisa tembus area support 2650, ya mungkin lebih dalam lagi dia turunnya gitu. oke. Jadi ada yang sektor farmasi, Mas Aziz. Ya, sektor farmasi seperti apa nih? Kalbe ya? Kalbe Farma atau Mungkin dari sektoral ya, farmasi gimana sektor. ini? Ya kalau misalkan kalau sektor farmasi sebenarnya masih terpengaruh dari ini ya Mbak, sisi cost mereka ya sebenarnya gitu ya. Seperti misalkan bahan baku mereka kan pasti dia dari impor gitu, dan kalau kita lihat pergerakan US dollar pun masih masih cenderung masih naik turun lah gitu ya, masih masih cenderung fluktuatif gitu. Dan saat ini kan adanya posisi penguatan dolar gitu ya. Penguatan dolar ini pasti akan melemahkan mata uang di negara-negara emerging market seperti Indonesia juga, dan rupiah merupakan salah satu yang terdampak dari penguatan dolar ini. Nah, kalau misalkan memang penguatan dolar ini masih terus berlanjut gitu ya, penguatan dolar ini masih terus berlanjut, ini masih akan menjadi sentimen negatif buat uh, Farmasi ya. ya emiten-emiten farmasi, karena bahan baku yang import, Ya. dan kalau misalkan kita lihat juga dari sisi beban keuangannya juga ada beberapa rugi kurs juga gitu ya, itu masih menjadi katalis negatif buat emiten-emiten farmasi sih sebenarnya. Oke, apalagi saat ini emang dolar lagi kuat terus ya, Iya, 15.100. benar-benar Mbak. Bahkan sekarang udah dolar tuh di 105 deh kalau nggak salah tadi saya lihat tuh. Iya kan, wah biasa lumayan. Jadi itu pengaruhnya ke terutama masih akan berdampak ke sektor farmasi ya teman-teman ya dari penguatan dolar itu. Nah ini beberapa tadi ada mention juga Goto nih Mas pasca berita yang meledak ya ini dengan Alibaba dan Tencent. Ya sebenarnya dari sentimen Goto tuh masih cukup positif ya Mbak. Kalau dan kita lihat dari secara teknikal pun sebenarnya menarik nih, karena memang ini udah mulai menandakan adanya bullish trend ya, tapi walaupun ya masih secara short term ya dia bullish trendnya. Nah, dan kalau kita lihat secara teknikal pun di sini sempat ada rebound, walaupun ya secara candle ya masih kurang cukup menarik gitu ya. Dan kalau misalkan depannya saya lihat sih untuk Goto sendiri ya, itu masih ada sentimen-sentimen positif ya, karena memang satu sisi dari kalau kita lihat dari laporan keuangan gitu ya Mbak, bahkan dia udah mencatatkan EBITDA positif gitu, dan ruginya juga udah mulai terus berkurang gitu. Nah, ini masih menjadi sentimen untuk Goto sendiri sih ke depannya gitu Mbak. Bahkan kalau misalkan apalagi kalau misalkan dia bisa mencatatkan laporan keuangan dengan laba yang positif gitu ya, itu bisa menjadi sentimen positif juga buat Goto sih. Oke, tadi ada pertanyaan bagus Mas Aziz. Secara fundamental, kenapa kita terlalu gantung pada asing ya, investor asing maksud Aziz? Mungkin untuk teman-teman investor pemula mungkin masih bertanya-tanya ya, kenapa market kita dikit sangat terpengaruhi oleh apapun
transaksi investor asing Iya, ini. benar. Kenapa ya? Kalau misalkan ditanya gitu ya, kenapa investor asing itu masih mempengaruhi market kita gitu? Karena gini, asing itu kalau misalkan masuk ke market kita itu masuk ke saham-saham yang memang memiliki kapitalisasi besar gitu ya, seperti big bank gitu ya, big four banks gitu ya. Itu kan rata-rata asing yang menguasai gitu. Bahkan kalau misalkan kita lihat kayak BCA, BRI, BMRI, ya porsi asing itu masih cukup lumayan besar gitu di saham-saham big four banks ini. Makanya kenapa ketika asing itu masuk gitu ya ke saham-saham yang memang memiliki kapitalisasi besar itu seperti Big Four Bank ini itu mempengaruhi pergerakan indeks. Dan kalau kita lihat ya saham-saham Big Bank ini kan sebenarnya bobotnya juga cukup besar, bukan cukup, bahkan sangat besar gitu ya terhadap IHSG gitu. Jadi ketika adanya masuk atau keluarnya asing ini yang mempengaruhi pergerakan dari IHSG sendiri gitu. Dan kalau misalkan kita lihat, walaupun kita lihat saham brand gitu ya, walaupun brand sendiri memang adanya market maker gitu ya, tapi kan brand sendiri kan tidak luput juga dari pemantauan asing yang mana asing yang lebih ke menuju energi terbarukan gitu. Dan kalau kita lihat kalau di Bloomberg ya enggak itu terlihat porsi-porsi asing tuh cukup lumayan besar juga di porsi brand sendiri. Bahkan kalau misalkan ketika asing keluar ya ini juga akan mempengaruhi pergerakan indeks. Makanya seperti itu. Dan ya asing sendiri yang mempunyai dana lebih ya mbak, dana yang lebih besar gitu kan, makanya dia bisa mempengaruhi pergerakan dari suatu pasar gitu. Iya, ya jangankan di era IHSG 7.000 sekarang ya, Iya, maksudnya dari zaman dulu IHSG yang masih 3.000 atau sebelum itu aja benchmarknya sih selalu asing ya, iya, investor asing. selalu asing. Kiblat ekonominya masih tetap US gitu kan. Bener ya, karena mau tidak mau ya teman-teman kita di Indonesia itu kan masih kategorinya emerging market ya, kita masih negara berkembang ya. Jadi ya mau tidak mau memang katalis-katalis apapun yang ada di global, terutama negara maju atau bahkan aktivitas transaksi apapun yang dilakukan oleh investor asing itu tetap jadi benchmark untuk kecuali mungkin Indonesia udah jadi negara maju di 2004 ya. Terus jumlah investor sahamnya mungkin udah sentuh sampai 50% dari total penduduk dengan dana yang besar-besar juga. Wah, kita bisa mengalahkan lah asing semoga ya. Ya semoga Semoga. kedepannya kita bisa lebih inilah ya, tidak tergantung sama asing gitu ya. Iya, makanya ini yang dilakukan Mas Aziz, yang dilakukan Mince dan kawan-kawan nih untuk menaikkan literasi pasar modal. Betul betul. Ya mungkin sekalian ini teman-teman ya, just info Kiwuk Sekuritas Indonesia ya saat ini masih bagi-bagi ya bonus lot saham ya untuk teman-teman yang baru buka rekening saham pertama kali di Kibum Sekuritas ya, lumayan satu lot saham ya, bonus cuma tanpa harus deposit ya, intinya hanya akun nanti otomatis dapat satu lot bonus ya. Tanya Mas Aziz, mungkin Mas Aziz udah banyak juga dapat lot bonusnya ya. Lumayan Iya, dari satu lot dikumpulin kan. dikumpulin terus ya, ngasih referral ke temen-temennya. Betul betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebentar, tadi ada pertanyaan. Eh, sorry, sorry. Brand masih bisa cerah nggak ya besok? Nah, ini mungkin sentimennya Pak Prajogo Pangku ya. Ya betul betul. Karena satu sisi memang kemarin tuh kan ada uh, pernyataan ya dari OJK juga bahwa brand ini tidak dinyatakan ada manipulasi pasar gitu ya. Dan ini menjadi ternyata menjadi sentimen positif buat brand dan diapresiasi juga oleh pelaku pasar. Dan ya kalau kita lihat memang sahamnya ternyata naik gitu ya dari kemarin ya. Dan kalau misalkan lihat secara teknikal posisinya memang saat ini masih bisa potensi untuk naik gitu ya. Tapi lebih ke terbatas karena kalau untuk kita lihat resistennya itu masih ada di 7.850 lah. 7.850 itu menjadi resisten terkuatnya dia. Kalau misalkan dia tembus 7.850, kemungkinan dia potensi untuk menutup area gap sini nih, Mbak. Menutup area gap
sorry, menutup gap, area gap 11 ribuan lah ya, 10.725. Ini masih ada potensi ke sana sih untuk brand sendiri. Ya kalau untuk brand sendiri ya, kalau misalkan teman-teman lebih untuk trading gitu ya, untuk brand sendiri masih masih bisa gitu ya untuk trading short term gitu. Tapi ya tetap teman-teman harus bisa mempunyai trading plan ya. Kalau misalkan memang ketika saham tersebut ternyata mulai melakukan penurunan gitu ya, teman-teman harus mempunyai trading plan untuk kapan teman-teman harus stop loss gitu, atau kapan teman-teman harus taking profit gitu ya. Gitu sih Mbak. Oke, thank you Mas Aziz. Mungkin lanjut ke sektor tambangan Mas Aziz. Tadi beberapa banyak teman-teman yang nanyain juga. Ya, sektor tambang ya Mbak. Ya, Oke. Okay. Ya kalau misalkan sektor tambang saat ini memang ya untuk batu bara ya, seperti batu bara sendiri kita masih menunggu kebijakan dari MIP sendiri ya. Nah kalau misalkan kebijakan MIP ini seperti apa gitu ya kelanjutannya, karena memang kan saat pembuatan kebijakan MIP ini kan pada zaman Pak Jokowi gitu ya, dan saat ini kan ada transisi di zamannya Pak Prabowo. Nah sebenarnya ini masih kita tuh Pak Pasar tuh masih kayak melihat apakah akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo ini atau akan di hold dulu gitu kan. Tapi kayaknya untuk respon respon Pak Pasar kalau kita lihat di bumi tadi gitu ya, ini menandakan bahwa sepertinya MIP ini masih masih bisa berlanjut gitu. Dan kalau misalkan kita lihat bumi tadi kan bumi cukup lumayan muat ya Kak. Dan bumi merupakan salah satu yang memang terpengaruh dari peraturan MIP sendiri. Dan kalau misalkan kita lihat dari demand call sendiri, kalau misalkan kita lihat global ya, call sendiri memang masih terpengaruh dari Cina sih. Cina sendiri masih belum menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi. Mungkin kalau misalkan Cina mulai menunjukkan pertumbuhan ekonomi, kemungkinan harga call bisa kembali naik sih Mbak, gitu ke depannya. Gitu Mbak. oke. Berarti untuk tambang ya. Ini ada juga yang perlu kita bahas. Atau mungkin itu bisa jadi sentimen kemarin terkait Danantara ya atau Sovereign Wealth Fund WF nih ya. Harusnya Ya, bisa jadi sejuk nggak sih untuk sektor ini ya, kategori BUMN yang masuk ke dalam ini SWF ini, Mas nah Aziz, pandangan Mas. saya sih sendiri sebenarnya uh, melihat untuk yang pembentukan Danantara ini masih masih abu-abu ya Mbak sebenarnya saya lihatnya, karena memang apakah ini bisa menggairahkan equity market kita atau tidak, karena memang kalau kita lihat ya beberapa sebenarnya pelaku pasar lebih ke institusi gitu saat ini lebih mainnya lebih di bond market gitu ya. Apakah nanti jangan-jangan Danantara dibentuk ini apa akan naruh dananya juga sama di bond market gitu. Kalau misalkan memang di naruh dananya untuk pengelolaan dananya di bond market ya, berarti equity market kita juga masih ya kurang, masih seperti ini gitu, masih belum ada kejelasan lagi gitu kan. Saya masih lihatnya untuk Danantar ini masih abu-abu sih, masih, dan perlu lihat skemanya lah, skemanya seperti apa nantinya kebijakan-kebijakan dari pembentukan Danantara sendiri gitu ya, dan ya kebijakan-kebijakan pengelolaan investasinya juga seperti apa gitu, itu juga perlu dilihat nantinya ke depannya gitu sih Mbak. Oke, oke. Soalnya ini kayaknya tahun lalu atau tahun sebelumnya ya kan sempat oh juga ya tentang SWF ini, dan ini kembali kembali muncul lagi ya isu atau sentimen SWF ini di market. Oke, Mas Aziz, kita coba lanjut yang tadi masih kepo juga nih terkait investor asing nih. Kira-kira apa yang membuat asing ini mungkin anggaplah tidak percaya atau mungkin kurang percaya dengan Indonesia? Apakah karena kebijakan dalam negeri kita atau bagaimana Mas kalau melihat selama ini di market? Ya, sebenarnya yang membuat percaya tidak percaya itu kan pastinya ada sesuatu hal yang Mbak. Kan seperti faktor ekonomi suatu negara tersebut seperti apa, atau faktor dari dia politik. Politik itu juga paling penting juga sih Mbak. Politik itu pasti akan dilihat seperti apa politiknya gitu ya. Dan kebijakan-kebijakan yang pastinya yang akan dilihat dari asing sendiri gitu ya. Misalkan seperti kalau kita lihat program Pak Prabowo, kalau kita lihat kebijakannya adalah pertumbuhan ekonomi 8% gitu.
Nah, asing ini masih masih melakukan wait and see gitu. Asing masih melakukan wait and see apakah kebijakan-kebijakan nantinya itu bisa membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia 8% gitu. Dan kalau misalkan kita lihat memang kan beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan Pak Prabowo gitu ya, itu masih masih belum saya lihatnya masih belum menunjukkan adanya faktor dari sisi konsumsi yang didorong gitu. Tetapi kita perlu lihat ya, karena ini masih masa-masa transisi lah, masih masa-masa transisi gitu ya. Apakah ke tahun 2025 nanti akan ada perubahan-perubahan anggaran gitu, atau nantinya ada perubahan-perubahan kebijakan-kebijakan ke depannya gitu yang udah ditetapkan dari Presiden tahun 2024 ya gitu ya, pemerintah pada tahun Pak Jokowi gitu ya. Apakah ini akan dirubah atau tidak gitu. Kalau misalkan memang ada perubahan, kita perlu lihat monitor lagi nih teman-teman. Perubahan ini kira-kira bisa nggak berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi gitu. Kalau misalkan bisa positif gitu ya, ini biasanya akan bisa memancing asing untuk masuk kembali ke market kita gitu. Karena saat ini sebenarnya gini, uh, saat ini kondisinya adalah uh, negara-negara itu memberikan kebijakan-kebijakan yang memang untuk menarik asing gitu, untuk menarik asing tetap stay di negaranya gitu. Bahkan kalau misalkan kita lihat seperti US gitu ya, yang memberikan insentif-insentif untuk warga negaranya untuk mendorong posisi konsumsinya gitu ya, dan membuat Amerika great again gitu kan. Ini menjadi ya asing menarik untuk kembali ke pasar US, atau misalkan seperti ke Cina gitu ya. Cina memberikan stimulus besar-besaran untuk pertumbuhan ekonominya mereka gitu ya. Itu juga menjadi daya tarik juga buat investor asing gitu. Bahkan kalau kita lihat pada bulan Oktober ya kalau nggak salah, yang saat itu masih gencar-gencarnya isu soal stimulus gitu ya. Bahkan adanya pemotongan suku bunga PBOC MLF gitu ya. Itu kan menjadi ternyata tiba-tiba pasar Shanghai gitu ya, pasar Shanghai, Hang Seng itu mengalami penguatan yang cukup signifikan gitu. Tetapi setelah itu ya sempat melandai dan sempat sideways saat ini gitu ya, karena masih menunggu apa ya stimulus-stimulus selanjutnya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Cina. Nah, hal-hal seperti itu sih sebenarnya yang menjadi faktor asing menilai kira-kira kita bisa masuk nggak nih, kira-kira kita bisa keluar nggak nih gitu. Dan kalau misalkan bilang asing percaya nggak sama Indonesia gitu ya, saat ini kalau misalkan negara tersebut masih dimasuki asing, artinya keyakinan terhadap asing terhadap negara tersebut masih ada gitu ya. Dan kalau misalkan sekarang kan pertumbuhan sebenarnya kita tuh posisinya adalah kita masih terpengaruh dari sentimen-sentimen global gitu. Nah ini yang masih membuat asing ya masih keluar masuk keluar masuk keluar masuk gitu ke market kita gitu sih Mbak. Sebenarnya kalau kita ngamatin investor asing tuh untuk Indonesia sendiri ya itu harusnya masih tetap Indonesia masih jadi ladang apa ya ladang yang sangat menggiurkan ya untuk target Yes, benar. dari investor asing karena aku baca-baca di berita itu juga FDI atau foreign direct di Indonesia aja dari tahun ke tahun masih terus meningkat gitu. Harusnya sih berharapnya di aset-aset keuangan juga sama pastinya. Ya, ya benar-benar Mbak Priska. Artinya kita masih cukup kuat kok. Bahkan kalau kita lihat ya saat ini kan cadangan devisa kita juga masih cukup kuat gitu, masih cukup menopang dari pelemahan USD/IDR sendiri gitu kan. Ya artinya masih cukup cukup menarik lah sebenarnya negara kita untuk asing sendiri gitu ya. Apalagi nanti kalau misalkan memang pertumbuhan ekonomi kita bisa 8% gitu ya. Ini masih akan cantik nih buat negara kita gitu kan. Tapi Iya, ya faktor faktor global nih masih masih mempengaruhi, faktor ketidakpastian global ini masih mempengaruhi gitu. benar-benar. Mungkin saat ini memang lebih ke global ya, kan kondisi Ya, dalam diri aku pun sebagai WNI yang cinta air ya, kita masih optimis ya dengan kondisi ekonomi Indonesia yang ya masih menggiurkan untuk jadi target investasi investor asing ya atau lembaga-lembaga gitu yang mereka mengelola dana ya, investasi di Indonesia gitu. ya, ya benar-benar Mbak Priska. Oke, oke, seru-seru bahasan kita hari ini melebar kemana-mana, tapi ya ujung-ujungnya memang ya saat ini gimana ya volatilitasnya memang banyak isu-isu global lebih banyak sih menurutku ya dibanding dalam negeri sendiri gitu. Betul, Jadi betul, Mbak. teman-teman jangan mungkin buat teman-teman pemula jangan terlalu panik ya karena fundamental negara kita sendiri itu masih jauh masih kuat ya masih strong. Ya,
Oke, Mas Aziz, mungkin sebelum kita close ya IG live malam hari ini, mungkin boleh kasih kumpulan sedikit aja nih, bahasan kemenangan Trump ya terhadap IHSG kita. Mungkin sekalian, jangan untuk teman-teman ya, mengelola portonya. Iya, kalau misalkan untuk kesimpulan ya, kalau teman-teman buat teman-teman semua gitu ya, saat ini jangan menjadi kondisi saat ini jangan membuat teman-teman menjadi enggan untuk berinvestasi gitu ya. Bahkan kondisi saat ini tuh sisi yang baik gitu ya, kondisi yang baik untuk kita untuk menabung saham-saham yang memang lagi terdiskon gitu. Dan kalau misalkan teman-teman sendiri enggan berinvestasi, ini merupakan peluang emas sebenarnya saya lihat gitu ya, peluang emas teman-teman untuk ngumpulin barang. Dan ketika teman-teman udah ngumpulin barang di harga bawah gitu ya, ngumpulin barang di harga bawah, ketika dia naik gitu teman-teman tinggal menikmati cuannya saja gitu ya. Tetapi tetap kita perlu memonitor kondisi gitu ya, kondisi baik itu domestik maupun global, karena memang saat ini masih banyak ketidakpastian di global gitu ya, apalagi kalau misalkan kita lihat perang di Timur Tengah itu juga masih berlangsung gitu ya. Ya, hal ini yang masih bisa mendorong masih mendorong sisi dari asing yang masih keluar atau masuknya gitu ya, teman-teman. Oke, nah itu dia teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini mungkin sedang galau karena portonya membara ya, mungkin tidak sendiri ya, sendiri Iya, juga kita masih pada floating loss, tapi kita sebagai investor yang bijak ya, investor yang adult investor gitu ya, yang kita udah paham apa yang kita beli ya, perusahaan kinerjanya seperti apa, harusnya kita nggak bingung ya untuk mengambil langkahnya, apakah kita mau average down ya, mumpung harga sahamnya turun ya, atau ketika sahamnya memang dari sisi kinerja memang tidak oke ya, apakah sudah seharusnya cut loss atau CL, kembali ke keputusan teman-teman di sini ya. Jadi iya, banyak banyak baca berita segala macam ya, karena investor kita akan jadi rajin baca berita tiap hari iya gitu, benar. yang pasti akan teman-teman udah rasain ya selama jadi investor. Nah, mungkin teman-teman yang telah join ya tenang aja, ini akan mince save ya IG live-nya, jadi tonton ulang karena tadi udah banyak sekali spill-spill bahas insight saham dari Mas Aziz. Jadi silahkan ditonton ulang. Mungkin sampai di sini dulu IG live kita malam hari ini. Untuk teman-teman semua, terima kasih yang udah join ya. Selamat beristirahat ataupun yang sedang di perjalanan menuju pulang ke rumah, hati-hati di jalan semuanya. Sampai jumpa di IG Live berikutnya. Minca itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Waalaikumsalam. Mas. Ya, Pak di IG. terima kasih juga Mbak Friska, teman-teman semuanya. See you semuanya.